orang sebagai jiwa emosional orang, ya, namanya orang kehilangan ibu, adik, itu pasti. Jadi kalau itu kena ke kita pun, saya yakin itu pasti kita melakukan yang sama. Berapi-api, rasa marah itu pasti ada. Sehingga itu hal yang manusiawi ketika Yoris di dalam persidangan menjadi saksi, dia berapi-api, dia marah dan dia seolah-olah kan itu untuk saya wajar. Banyak orang kalau kita pun kehilangan orang yang kita sayangi dengan cara seperti itu, kita akan terjadi. Berkaitan dengan PH-nya, penasihat yang menanyakan masa lalunya Kang Yoris itu bagaimana? Itu kan haknya dia lah. Mau nyakang masa lampu kan siapa? Itu haknya dia. Tidak ada yang larang kok kan dia. Sebenarnya siapa? Cuma kan disayangkan kenapa dia tidak pokok materi saja ya, aja. Jadi kayak tidak ada bahan untuk pertanyaan atau apa kan itu. Makanya kan harusnya kan dia fokus di pokok perkara. Tidak masuk pada masa lalu yang tidak masuk dalam pokok perkara kan. Pertanyaan apa ya? Pertanyaan itu kok di BAP. Di BAP kan nggak ada nabrak pacar, itu kan nggak ada di BAP itu kan. Pertanyaan untuk Adong, bisa maju sedikit? Oke. Perasaan A menjadi saksi, ya dapat bilang memberatkan buat Papa sendiri seperti apa sih? Kita sebagai manusia ya, mau keluarga, mau apa? Saudara, orang tua, kita itu harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran seperti itu aja. Harapannya dengan Kan dari awal, dari titik awal pertama sampai ke akhir sekarang, saya hanya meminta satu keadilan untuk Mama sama Amel dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan pelaku dihukum seberat-beratnya seperti itu. tadi sempat terpancing juga dalam pertanyaan PH. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Marah, kesal, campur aduk sih. Dan juga apa ya, hati itu keinget Mama sama Amel itu aja sih. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengaku terkejut mendengar pengakuan Danu yang mengalami kekerasan oleh oknum polisi saat pemeriksaan kasus Subang. Di luar itu, selama Danu memberikan kesaksian, Rohman mengaku tak heran dengan kesaksiannya. Berdasarkan keterangan Danu di BAP dan persidangan, Rohman meyakini Danu memberikan keterangan yang janggal, banyak kebohongan. Yang paling janggal, kata Rihman soal keterangan Danu adalah mengatakan Yosep membopong Amel sendirian dari kamar tidur ke kamar mandi. Dalam sidang tersebut, selain menghadirkan Danu, juga menghadirkan Yoris sebagai saksi. Namun untuk keterangan Yoris, kuasa hukum terdakwa tak banyak mempermasalahkan karena keterangan Yoris hanya seputar keluarga, yayasan dan kegiatan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan terjadi. Tidak ada yang mengejutkan sebenarnya, sesuai dengan berita acara. Danu bertahan dengan rekayasa cerita dan kebohongannya. Saya tidak heran karena memang bapaknya juga seperti itu. Cuman ya memang di luar dugaan ya. Danu mengakui bahwa di Polres Subang dia mengalami kekerasan dari pihak kepolisian. Itu yang di luar dugaan yang tidak kami ketahui. Nah, kemudian berdasarkan keterangan-keterangan itu, kami masih tetap yakin karena Danu hanya satu orang yang melihat kejadian itu. Banyak hal-hal yang janggal. Tidak ada rangkaian peristiwa yang di dalam rumah itu tidak runut. Ada bagian-bagian yang hilang. Tiba-tiba misalnya Bu Mimin tiba-tiba ada di dalam. Kita tidak tahu Bu Mimin muncul dari mana. Kalau menurut keterangannya Arti dan Abi itu bisa muncul karena memang ada keluar dulu dari jalan, kemudian masuk lewat pintu depan. Terus yang paling membingungkan buat saya, di saat genangan darah di belakang begitu banyak, tidak satu tetes pun menempel di celananya Pak Yosep. Ya kan? Padahal keterangan Danu menerangkan bahwa Pak Yosep membopong, baik membopong Amel sendirian maupun menyeret Ibu Tuti berbarengan melalui pintu belakang. Tapi herannya dari celana yang putihnya itu tidak ada satu tetes pun darah. Ini dari keterangan Danu yang kita catat, bahwa kita meragukan keterangan Danu terutama berkaitan dengan ketika memindahkan jenazah.
ya, misal memindahkan jenazah, bahwa di jenazah itu ada darah, kemudian diguyur kalau versi Danu itu, tetapi tidak ada yang menempel di celananya Pak Yosep, padahal warna putih. Kita tadi sama-sama lihat celana itu diperlihatkan bahwa itu masih utuh, tidak ada tetesan darah. Nah ini saya meragukan keterangan Danu, bagaimana dua jenazah dan posisi Pak Yosep itu sebelah kanan, sebelah kiri, dekat dengan luka yang ada di muka. Apalagi membopong, pasti paling, kenapa tetesannya hanya 3 di baju, sementara celana putihnya tidak dikenai warna. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo, sama-sama buah itu. Depan. Kesaksian Danu di sidang kasus Subang dituding cuma karangan, perwira polisi terseret. Kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat, menuding Danu sedang merekayasa cerita. Rohman mengatakan itu terkait kesaksian Danu di persidangan di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan yang berlangsung 7 jam, Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto meminta Danu menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Danu pun secara gamblang menjelaskan detail proses eksekusi terhadap korban Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu seperti yang disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Rohman mengatakan tak ada yang aneh dengan yang disampaikan Danu di persidangan. Menurut Rohman, dalam keterangannya di persidangan, Danu masih bertahan dengan kebohongan dan rekayasa ceritanya seperti di dalam BAP. Cuma memang di luar dugaan, Danu menyampaikan dia mengalami kekerasan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Subang, kata Rohman, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Berdasarkan keterangan Danu di BAP dan persidangan, Rohman yakin Danu memberikan keterangan yang janggal dan banyak kebohongan. Danu hanya satu-satunya saksi yang melihat peristiwa tersebut, tak ada saksi lain yang melihat peristiwa tersebut. Selain itu banyak rangkaian peristiwa yang tidak runtut prosesnya seperti apa, ucap Rohman. Yang paling janggal dari keterangan Danu, kata Rohman, mengatakan Yosep membopong Amalia sendirian dari kamar tidur ke kamar mandi. Dari barang bukti yang disita dan diakui Danu, khususnya celana yang dipakai oleh Yosep saat itu,
Namun tak ada setetes darah pun yang menempel di celana putih Pak Yosep. Ini sangat janggal. Apalagi Danu bilang Amalia, kepalanya dibenturkan ke dinding dipukul sama stik golf dan banyak mengeluarkan darah. Namun aneh, darah tersebut tak nempel di celana Yosep, tuturnya kemarin. Yang hadir sebagai saksi bukan cuma Danu, tapi juga Yoris. Yoris merupakan anak Yosep yang artinya juga anak Tuti, alias kakak Amalia. Namun untuk keterangan Yoris, Rohman tak banyak mempermasalahkan karena keterangannya hanya seputar keluarga, yayasan, dan kegiatan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan terjadi. Setelah menghadirkan Danu dan Yoris, agenda sidang berikutnya akan berlangsung awal Mei. Agendanya masih menghadirkan saksi, yaitu dari keluarga korban lainnya seperti kakak almarhumah Tuti Suhartini.